عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat sebagai salah satu rukun Islam menjadi sebuah ritual yang wajib dijalankan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam pengerjaannya memang kadang akan kita temui beberapa perbedaan gerak antar mazhab fikih. Hal yang menarik yang akan kita ulas hari ini terkait ucapan amin dalam sholat, yang disebut-sebut jika salah mampu membatalkan sholat. Lalu benarkah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah berakibat fatal, sering dianggap sepele kalimat ini saat sholat, versi dari Magenta Islam. Sebagai ibadah, sholat ada rukun-rukunnya. Setiap rukun, mulai dari niat hingga salam, harus dikerjakan agar sholat dinyatakan sah. Saat sholat jamaah, kita biasanya mendengar ucapan amin dari jamaah. Lafal itu terucap usai imam membacakan surat Al-Fatihah. Lantas apakah membaca amin merupakan rukun yang bisa membatalkan sholat jika tidak dikerjakan? Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini perintah sholat dalam Al-Quran yang menghubungkan seseorang dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sahabat beriman, sholat dan semua ibadah yang Allah tetapkan merupakan obat hati serta pelipur lara untuk manusia. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan baik di dunia maupun di akhirat. Perintah untuk sholat dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Perintah sholat juga dituangkan dalam surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dikutip dalam buku berjudul The Spirit of Salat oleh Al-Muhadis Al-Hafiz Qotabuddin Al-Qastalani, dalil-dalil tentang sholat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia untuk melaksanakan sholat di semua waktu, selain waktu-waktu yang dilarang. Pelafalan amin dalam sholat.
Sebagai ibadah, sholat ada rukun-rukunnya. Setiap rukun, mulai dari niat hingga salam, harus dikerjakan agar sholat dinyatakan sah. Saat sholat jamaah, kita biasanya mendengar ucapan amin dari jamaah. Lafal itu terucap usai imam membacakan surat Al-Fatihah. Lantas, apakah membaca amin merupakan rukun yang bisa membatalkan sholat jika tidak dikerjakan sahabat beriman? Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Buqa dalam fikih manhaji al-madhabi Imam Asy-Syafi'i menjelaskan mengenai hukum takmin atau membaca amin usai imam membaca Al-Fatihah. Dalam kitab tersebut dijelaskan membaca amin adalah sunnah, tidak termasuk rukun sholat, sehingga apabila tidak dikerjakan tidak menjadikan sholat batal. Ketika imam sholat membacakan surat Al-Fatihah dalam sholat, makmum akan membaca amin. Meski terlihat sederhana, ternyata pelafalan amin tidak bisa sembarangan. Ketika Al-Fatihah dibaca secara jahar atau keras, maka dianjurkan amin dibaca secara jahar pula. Begitu pula sebaliknya, pembacaan surat Al-Fatihah dalam sholat, khususnya sholat yang bacaannya dibesarkan atau jahar, dianjurkan untuk membaca amin dengan nada kedengaran bagi kaum laki-laki, diucapkan dalam hati bagi kaum perempuan. Sudahkah kalian paham sahabat beriman? Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau akhir surat Al-Fatihah, maka hendaklah para makmum membaca amin. Ucapan yang sama juga disampaikan oleh para penghuni langit atau malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa masa lalunya. Ada sejumlah redaksi lain yang intinya sama, dianjurkan membaca amin ketika imam atau orang lain membaca akhir surat Al-Fatihah. Meskipun lafal amin bukan dari Al-Quran, tetapi banyak riwayat menganjurkan pembacaannya ketika mendengar atau melantunkan bacaan akhir surat Al-Fatihah. Sahabat beriman, kalangan ulama mengatakan sekalipun di luar sholat, pembacaan amin dianjurkan. Misalnya kita mendengarkan orang lain bertadarus melafalkan akhir surat Al-Fatihah, tetap orang lain yang mendengarkan diminta membaca amin. Pandangan ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah makmum amin. Karena sesungguhnya jika ucapan amin, makmum yang sesuai dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosa yang lalu. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara membaca amin yang benar. Pertama, dibaca dengan panjang. Kedua, dibaca dengan pendek. Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Kesalahan bacaan amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya sholat. Hamzah dipanjangkan, mim ditasdid, dan ada huruf ya sehingga dibaca amin. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja sahabat beriman, menurut Syafi'iyah amin semacam ini tidak membatalkan sholat. Sedangkan Hambali dan Malikiyah menilai bacaan amin ini bisa membatalkan sholat. Arti lafal amin. Lafal amin menurut kalangan ulama tafsir mempunyai 3 makna, yaitu demikianlah adanya, kadzalika yakun, ya Allah kabulkanlah doa kami, Allahumma istajib. Di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, innahu min asma Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pembacaan lafal amin mempunyai hikmah yang besar. Di antaranya ialah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada alasan untuk tidak memohon sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala.
karena Ia telah meminta kita untuk selalu berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Kedudukan doa dalam Islam amat penting karena disebutkan dalam hadis al-du'au muj al-ibadah. Doa adalah induk ibadah. Kalangan sufi membagi beberapa macam doa. Ada doa yang dipanjatkan oleh mulut atau lisan, dan ada doa yang dipanjatkan oleh keadaan. Doa lisan al-hal lebih kuat daripada doa lisan al-maqal. Yang terakhir bukan mulutnya yang berdoa, tetapi keadaan dan kondisi objektifnya yang berdoa. Contohnya, ada orang-orang tertentu menzalimi kita lalu kita kecewa dan bersedih. Meskipun kita tidak mengangkat tangan dan berdoa secara lisan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memahaminya. Orang yang menzalimi orang lain, maka sesungguhnya ia menzalimi dirinya sendiri. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, takutlah terhadap doa orang teraniaya, karena mereka berdoa dengan lisan al-hal. Pembacaan amin sesungguhnya simbolisasi dari doa lisan al-hal. Sahabat beriman, selain akhir surat Al-Fatihah, dianjurkan untuk mengucapkan lafaz amin setiap doa yang dipanjatkan secara berjamaah. Rasulullah SAW pernah didaulat untuk mendoakan seorang nenek yang intinya minta didoakan masuk surga. Setiap kali Nabi mengakhiri doanya, setiap itu pula ada suara riuh mengucapkan amin. Sang nenek kaget karena begitu banyak suara amin di dalam ruangan, padahal ia hanya berdua dengan Nabi di dalamnya. Ia bertanya kepada Nabi, siapa yang mengaminkan doa-doa kita? Nabi menjawab, yang mengaminkan doa-doa kita ialah tembok-tembok di sekitar kita. Hadis ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada benda mati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz-lafaz amin juga diucapkan oleh para malaikat di belakang kita setiap kali kita membaca doa di dalam sholat dan seusai sholat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memulai sholatnya dengan azan dan iqamat, maka akan turun rombongan malaikat dari langit ikut serta beribadah. Setiap kali ada doa, setiap itu pula malaikat mengaminkan doa-doa yang bersangkutan. Siapapun menghendaki keikutsertaan malaikat di dalam berdoa, maka hendaklah mengawali sholatnya dengan azan dan iqamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tadi berakibat fatal, sering dianggap sepele kalimat ini saat sholat. Sudah semakin paham sahabat beriman sekarang? Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.